Efisiensi anggaran yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun nyatanya beragam pendapat dan kekhawatiran muncul terkait dampak dari kebijakan ini. Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Dalam keputusan itu, Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga 306,7 triliun rupiah. Perjalanan dinas dikurangi, potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Kementerian Keuangan merinci ada 16 pos belanja yang harus dipangkas untuk menghemat anggaran. Di antaranya, pos pembelian alat tulis kantor dipangkas hingga 90%. Belanja percetakan dan souvenir dikurangi 75,9%. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan dipangkas hingga 73,3%. Komponen lain yang dipangkas adalah perjalanan dinas dalam maupun luar negeri. Belanja lainnya, kajian dan analisis, hingga rapat seminar dan kegiatan sejenis. Pos belanja kementerian dan lembaga yang juga terdampak diantaranya anggaran untuk jasa konsultan dikurangi hingga 45,7%. Honor output kegiatan dan jasa profesi dipangkas 40%. Lalu, infrastruktur, pengadaan peralatan dan mesin, diklat dan bimtek, lisensi aplikasi, bantuan pemerintah, hingga pemeliharaan dan perawatan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut sebagian dana hasil penghematan akan digunakan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Bapak Presiden merasa juga ingin sesegera mungkin untuk itu bisa menerima manfaatnya lebih banyak, ya, lebih merata lagi. Nah, tentunya di situ ada konsekuensi, mungkin kita memerlukan penambahan biaya. Nah, sehingga dari hasil penghematan yang kemarin kita lakukan, pemerintah lakukan, ya, ada kemungkinan juga nanti akan diprioritaskan juga untuk menambah program makan bergizi. Yang juga jadi pertanyaan publik terkait efisiensi soal pelayanan publik dan gaji ASN. Istana memastikan pemerintah akan membayarkan gaji ke-13 dan ke-14 bagi aparatur sipil negara. Serta pemerintah tak akan memotong anggaran terkait pelayanan publik hingga bantuan sosial. Ibu Menteri Keuangan sudah ngasih pernyataan kan, dan efisiensi yang disampaikan oleh Presiden itu kan tidak termasuk belanja pegawai, ya. Buat gaji pegawai itu kan bukan bagian yang diefisienkan. Jadi gaji ke-13 sama THR itu merupakan hak dari para pegawai negeri dan itu akan dibayarkan. Menteri Keuangan kan sudah juga memberikan pernyataan soal itu. Sementara dari sektor bisnis, efisiensi anggaran oleh pemerintah menjadi alarm bagi bisnis hotel dan restoran. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Sulawesi Selatan, memprediksi akan terjadi penurunan okupansi dan event yang berdampak pada menurunnya pendapatan hotel. Jelas pasti akan memberikan dampak yang signifikan untuk aktivitas okupansi maupun aktivitas hall di seluruh hotel restoran Sulawesi Selatan juga di Indonesia tentunya. Ketika okupansi melemah, ketika event melemah, pasti juga permintaan daripada hasil tani, hasil nelayan, peternak akan berkurang. Kementerian dan lembaga negara memiliki waktu hingga 14 Februari untuk mengusulkan revisi anggaran yang telah disesuaikan dengan instruksi Presiden terkait efisiensi. Pemerintah harus memitigasi risiko agar efek efisiensi anggaran bisa terkelola dengan baik. Perlu pengawalan serius dari menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar praktik hemat anggaran bisa berdampak positif, tak mengganggu produktivitas aparatur sipil negara dan pelayanan publik. Tim Liputan, Kompas TV.